Ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil? Ini adalah membawalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang membalikan itu? Ada dari Robito? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lo katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri di kayak serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang mana? Ada benernya. Dan dua keluarga. Lu sih nyata tinggi sopo. Nah, banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ini adalah membalawikan kuburan-kuburan. Sing balawin aku sopo? Saya nggak paham. Karena ini dagelan itu loh. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama. Nenek beliau orang Sunda, salah satu nenek beliau. Ibu saya neneknya orang Betawi asli, Rawa Belong, namanya Jida Salame bin Engkong Kodir, orang Betawi asli. Saudara, salah satu nenek saya ada yang orang Bengkulu, anak dari Sentot. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan, padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat. Itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah, dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus yang lagi ramai, kasus Ba'alawi. Saya sebut aja saudara, saya nyebut ini bukan karena butuh pengakuan, hasya wa kalla. Pengakuan itu datangnya dari ulama, bukan untuk bangga-banggaan. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad-Alabi Alawi, sedangkan lembaga resmi pewaris Nabi sampai kapanpun adalah Kabib-Kabib Ba'alawi. Doktrin sesat anak topik Assegaf dedengkotnya klan Ba'alawi. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo bani, ilingo Rasulullah. Cinta orang ikut orang. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Buah jatuh tak akan berada jauh dari pohonnya. Begitulah ungkapan yang pantas disematkan kepada Abdul Qadir, anaknya dedengkot klan Ba'alawi topik Assegaf. Nampaknya memang hampir menyeluruh bahwa klan Ba'alawi dimanapun mereka berada, mereka akan selalu mendoktrin umat Islam untuk selalu memuliakan golongan mereka dengan dalih memuliakan anak cucu Rasulullah.
Kita tidak pernah memungkiri bahwa Islam memang mengajarkan untuk menghormati para anak cucu Nabi. Tapi kalian wahai klan Ba'alawi, kami sungguh tidak pernah percaya lagi bahwa kalian merupakan zuriat dari baginda Nabi selama kalian tidak berani membuktikan secara ilmiah maupun teknologi tentang benarkah di tubuh kalian mengalir darah suci Nabi kami. Berhenti kalian menyebarkan doktrin-doktrin murahan supaya kami umat Islam terpedaya untuk menjadi budak-budak kalian. Doktrin kalian sungguh sangatlah murahan hingga berani menyesatkan ajaran bahwa pewaris Nabi adalah golongan dari kalian. Kami bukanlah manusia bodoh seperti budak-budak kalian yang otaknya sudah rusak akibat doktrin-doktrin yang kalian tanamkan. Doktrin-doktrin murahan yang ujung-ujungnya supaya memudahkan golongan kalian untuk mencari makan. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ujungnya kayak duit, kalau beras, takut uangnya dibagi kasih ono beras. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Yang keberapa Habib? Ke 30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya ke 38. 38. 38. 4-3-2 aja nggak bisa. Ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke 38. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddad au jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu adalah khutbah anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Yazid. Ketika Yazid sudah kacau balau, Yazid bilang azan untuk menghentikan khutbahnya, untuk menghentikan pernyataan Imam Ali Zainal Abidin. Aku ulama, tetapi bisa mengangkat pedangdut jadi wali. Saya dengar, saya lihat videonya Imam itu, saya ulang-ulang sambil ngakak. Roma Irama adalah wali min awliyaillah. Woi bos, kita ini santri bos, nggak bisa dibodohin. Roma Irama wali min awliyaillah. Kenapa? Karena di usia 80 tahun dia melihat tesis saya, dia langsung hakul yakin bahwasanya Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasul. Terus ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame. Tetap Bahar bin Smith akan tegak berdiri membela Robito Alawiyah
membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Rabithah Alawiyah. Furuk dari kaidah al-umur bimaqasidiha adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'ammimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang sering-sering, yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Fahami itu. Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagi, yang dimana Alwi Amul Fagi yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang kata imat tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imat? Semua pemicunya Imaduddin, Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya Rabithah dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib se-Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Jawab. Nah, adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Husain, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan. Titik. Berdasarkan 2 surat edaran yang saya baca. Dan yang saya ketahui dari guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Bahar bin Ali bin Smith ingin menyampaikan, sebenarnya saya tidak mau menyampaikan, akan tetapi imtisalul amr min syaikhi, karena ini adalah perintah dari saya punya guru untuk membuat video, maka saya buatlah video ini tentang gaduhnya atau tentang di media sosial, di YouTube dan di mana-mana, bahwasanya saya Bahar bin Smith mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Makanya kalau mau lihat video, itu lihat video yang utuh. Jangan lihat video yang dipotong-potong. Itu namanya enggak tawasud. Itu namanya enggak tawazud. Itu namanya enggak insaf. Ya.
Coba lihat, itu ketika saya lagi mengajar. Ketika saya sedang mengajar kitab Manhajus Sawi tentang lakop daripada Alawiyin atau Alawiyat atau Ba'alawi, yang dimana lakop itu adalah nisbat daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Dari situlah baru saya membahas dengan rinci satu persatu sampai pecah dua nasab garis keturunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, yaitu Fagil Mugaddam dan Ammul Fagi. Tidak usah kita bahas Fagil Mugaddam. Di situ saya bilang Ammul Fagi keturunan dari Ammul Fagi bin Smith. Saya Ammul Fagi, Al-Haddad, Al-Aidid, ya. Wali Songo itu dari Ammul Fagi. Kemudian di situ saya mengatakan, tetapi banyak zaman sekarang, banyak orang-orang zaman sekarang, mereka mengaku sebagai cucu Wali Songo dengan memakai fam Azamat Khan. Ingat, memakai fam Azamat Khan. Itu yang terus-terus saya ulang. Jadi yang saya maksud adalah Wali Songo, cucu Wali Songo yang memakai fam Azamat Khan. Dan fam Azamat dan perkataan Azamat Khan di video itu saya ulang-ulang terus. Jadi yang diambil hanya video saya mengatakan bahwasanya Wali Songo nasabnya terputus. Itu aja yang diambil. Wali Songo tidak punya keturunan. Di sini saya akan sedikit membawakan satu kaidah, yakni kaidah furu dari salah satu kaidah yang merupakan 5 kaidah kubro, 5 kaidah yang paling besar, yakni jami'ul fiqhil islami buni alaiha wa turja'u ilaiha jami'u masailil fiqhi. Yakni 5 kaidah ini, fikih Islam dibangun di atas 5 kaidah ini, dan kembali kepada 5 kaidah ini seluruh hukum-hukum fikih. Nah, dari 5 kaidah ini salah satu kaidah yang berbunyi, yakni al-umur bimaqasidiha. Segala perkara-perkara apapun itu tergantung tujuan, maksud, niat. Nah, ini kaidah yang termasuk 5 kaidah besar. Nah, furuk dari kaidah al-umur bimaqasidiha adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'amimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang sering-sering, yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Fahami itu. Andaikan lafaz saya bilang cuma begini, Jami'u Azamat Khan munqati au mardudun nasab. Semua saya mengatakan Jami'u Azamat Khan mardud wa munqati'un nasab. Mardudun wa munqati'un nasab. Andaikan saya berkata seperti itu, ya, yakni semua marga Azamat Khan itu terputus, itu tertolak, berarti saya salah. Kenapa? Berarti saya mengikrarkan bahwa Azamat Khan bukan keturunan Nabi. Jelas salah. Sedangkan saya tidak pernah mengeluarkan lafaz itu. Kalau saya mengeluarkan lafaz Azamat Khan itu terputus, Azamat Khan itu bukan keturunan Nabi,
berarti saya menafikan bahwasanya Wali Songo adalah keturunan Nabi. Tetapi kan di situ saya mentakyid, yakni mengikat. Apa yang saya ikat? Yang saya ikat lafaz Azamat Khan dengan lafaz sekarang. Sehingga lafaz saya menjadi suatu lafaz yang khusus, bahwa yang dimaksud bahwa nasab Azamat Khan sekarang terputus atau tertolak berdasarkan surat edaran Robito dan Nagobah bahwa Azamat Khan hanya sampai Wali Songo. Jadi ada takyidnya. Apa takyidnya? Yang mengikat lafaz tadi yaitu lafaz sekarang. Saya bilang keturunan Wali Songo yang sekarang. Nah, begitu. Jadi ini orang-orang yang gagal faham di dalam memaknai pernyataan saya atau ketika saya sedang mengajar. Nah, sekarang Imaduddin, ya, Imaduddin yang memulai itu semua. Imaduddin bahkan mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu terputus, bukan terputus. Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagi, yang dimana Alwi Amul Fagi yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang kata Imad tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Semua pemicunya Imaduddin, Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib se-Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Jawab. Dia menafikan. Berarti dia nggak percaya Wali Songo. Berarti menurut dia Wali Songo tidak terbukti secara ilmiah. Nah, yang bikin gaduh ini siapa? Nggak mungkin saya merespon. Nggak mungkin saya bereaksi. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Masalul mu'min masalul zahab. Inna fakhta alaiha ihmarrot. Perumpamaan mukmin bagaikan emas. Emas enak dilihat, sejuk, menawan. Tapi kalau kau tiupkan api, itu emas akan memerah. Yang meniupkan api siapa? Imad. Mending kalau fakta-fakta ilmiahnya benar. Terus pakai ada yang mau mengatakan mencabut pernyataan saya. Sampai hari kiamat, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagobah. Sampai saya mati, saya tidak akan sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Yang saya ketahui melalui para ulama-ulama yang ahli nasab dalam hal ini. Terus
Ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Nah, adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Husain, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan. Titik. Berdasarkan 2 surat edaran yang saya baca. Dan yang saya ketahui dari guru-guru saya. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame. Tetap, Bahar bin Smith akan tegak berdiri, membela Robitoh Alawiyah, membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Robitoh Alawiyah sehingga menfitnah para habaib. Sebenarnya sekali lagi saya tidak ingin membuat video ini, tapi imtithalul amr dari guru saya, maka saya buat video ini. Ini saja. Sekali lagi, mau jalur hukum, kalian pikir saya takut? Silahkan ambil jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Bahar bin Ali bin Smith. Cok nasab ini muncul gara-gara Bahar Smith atau orang-orang seperti dia, ya masuk akal jika tesis pembatalan nasab klan Ba'alawi itu muncul dan dikembangkan oleh beberapa korban yang sakit hati akibat kelakuan Bahar dan kawan-kawan. Dan mungkin opini saya ini kurang populer ya. Bagi saya cukup saya sendiri untuk ilmu nasab dan sejarah. Oke. Tanggal 10 September kita akan hadir, tapi tanggal 7 September Anda datang di acara Robitoh. Adil kan? Sudah, tidak usah banyak bicara. Kamu datang, kita datang. Kalau nggak percaya, kamu ingat. Nanti tentara musuh yang hidup tidak akan melebihi jumlah hitungan jari. Nggak lebih dari 10. Dan tentara saya yang mati, yang jadi korban, tidak lebih dari jumlah hitungan jari. Nggak lebih dari 10. Dan nanti setelah perang, kalau kamu masih memakai ilmu ini, kamu saya penjara. Kamu tidak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap santri dan keluarga besar Pondok An-Nur, saya doakan semoga bisa ziarah Mekah Madinah, haji dan umroh, dan semoga bisa sampai ke sini, ke Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Semoga semua diberikan jodoh yang soleh dan solihah. Assalamualaikum. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Duraka kita, asup ke neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan Nabi, tapi orang masih ngomong sia turun Nabi, aing asup ke neraka. Udah salah pakai takbir, takbir. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi. Jadi wes ibu-ibu nurut ning kiai-kiai desa. Lah sekarang Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Ba'alawi. Padahal
Dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Ba'lawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Khabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Ba'lawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah.
Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kaya-kaya neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kaya-kayanya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Sarip Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah. Qalu inna tatayyarna bik, bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku dzurriyyah Nabi tidak punya dalil. Aku Imaduddin Utsman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun. Baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Te'aya pokok nama te'aya. Ngerti ente? Ya kalau sudah tidak ada dalil, premen maning. Imam tolong si husnudon beh. Ora bisa doraka kita. Asup ke neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan Nabi, tapi orang masih ngomong sia turun Nabi, aing asup ke neraka. Aing mah embung asup ke neraka eta.
aing mah embung asup ka neraka. Kita mau ora pengen manjing neraka. Ku ibu-ibu pengen ora manjing neraka? Bu, pengen ora manjing neraka? Ari boten aja nganggep Baklawi turun nabi maning ya. Lamun masih nganggep turun nabi manjing neraka. Ada kiai